Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghidupi sajak ini. Matilah engkau mati. Semoga engkau lahir berkali-kali. Pada masa Orde Baru, pers berada dalam bayang-bayang kekuasaan. Jurnalis tidak memiliki kebebasan penuh untuk menulis. Melalui izin penerbitan pers, pemerintah bisa dengan mudah mengontrol media. Kritik yang dianggap berbahaya langsung disensor. Bahkan media bisa dibredel. Beberapa media besar mengalami pembredelan. Suara jurnalis dibungkam demi menjaga citra stabilitas. Namun, para jurnalis tidak menyerah. Mereka mencari cara untuk tetap menyampaikan kritik dengan bahasa simbol, sindiran, dan tulisan terselubung. Hingga akhirnya, Reformasi 1998 membuka jalan. Kebebasan pers kembali hadir, dan jurnalis bisa menulis tanpa takut dibungkam. Sejarah membuktikan pena jurnalis tak bisa selamanya dikekang. Semangat kebebasan pers itu juga bergema di lingkungan kampus. UIN Sunan Gunung Jati Bandung menjadi salah satu ruang lahirnya generasi muda yang peduli pada dunia jurnalistik. Kebebasan pers yang pernah dibungkam di masa lalu menjadi pengingat suara mahasiswa dan jurnalis kampus adalah bagian dari denyut demokrasi yang tidak boleh kembali dibisukan. Dunia jurnalistik UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu terbentuk pada tahun 1998, itu bertepatan dengan masa reformasi. Jurnalistik ini berawal dari sebuah UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang bernama Mahapeka. Mungkin berawal dari kegiatan-kegiatan pers mahasiswa sebelum terbentuknya UIN Sunan Gunung Jati. Dulu tuh pas jurnalistik dibuat, yang pembuatnya ini terinspirasi sama satu klub bola, yaitu Timnas Belanda. Jurnalistik berdiri itu bukan oleh satu orang ataupun hanya beberapa orang, tapi emang kerjasama antara birokrasi kampus yang ingin mendirikan jurusan ilmu komunikasi jurnalistik. Bahas perihal bidang. Untuk bidang atau departemen yang ada di himpunan mahasiswa jurnalistik itu dibagi menjadi 7. Di 7 ini saya klasifikasikan menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama, keorganisasian, itu ada bidang pengembangan aparatur organisasi. Yang kedua itu terkait minat dan bakat, itu ada bidang kewirausahaan, bidang seni, intelektual dan sosial, dan juga bidang wirausaha. Unit kegiatan jurusan sendiri di ilmu komunikasi jurnalistik di UIN Bandung itu sendiri ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada RSJ atau Riungan Swanten Jurnalistik. Terus STMJ atau Seni Tari Mahasiswa Jurnalistik. Dan juga ada Teater Pena. Fungsi UKJ di jurnalistik sendiri itu menandakan bahwa kami selalu menyediakan tempat-tempat ataupun kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan secara akademik, organisasi, ataupun hal-hal di luar itu. Karena di hari itu, kalau misalkan di Sunda itu ada namanya Rabu Nyunda, yang semua orang itu pada pakai pangsi dan lain-lain, cewek-ceweknya pada pakai kebaya. Nah, kita punya Rabu Jurnal, di mana ketika memang Rabu Sunda itu mengatasnamakan budaya atau culture, kita juga di jurnalistik pada saat hari Rabu kita juga mengatasnamakan budaya. Budaya jurnalistik adalah kekeluargaan, kita mengenakan kemeja dan lain-lain, maka dari itu kita memperingati hari Rabu dengan Rabu Jurnal dengan semuanya mengenakan kemeja kayak gitu. Untuk kesolidaritasan, memang dari jurnalistik sendiri mempunyai kultur kekeluargaan. Itu bentuk kekompakan kita, bentuk kekeluargaan kita. Pada hari Rabu kita memakai jurusan, kemeja jurusan sebagai apa? Bisa juga disebut bentuk kebanggaan kita terhadap jurnalistik. Setiap angkatan tuh kita memiliki keterikatan tersendiri gitu. Kekeluargaannya erat banget kayak gitu. Asas kekeluargaan menjadi hal yang dijunjung tinggi oleh seluruh warga jurnalistik. Nah, itu yang menandakan bahwa kita senantiasa selalu menjunjung tinggi apa arti dari kekeluargaan, kebersamaan, seperti itu. Kita bisa menjadi seorang scriptwriter. Scriptwriter itu memang tersebar luas. Kalau misalkan yang segi kejurnalistikannya, kita bisa mengisi scriptwriter dari penulis radio,
ataupun penulis TV yang memang nantinya jalan di prompter dan lain-lain. Tapi di luar itu, kita bisa bekerja di media-media anti mainstream kalau teman-teman tahu. Media-media hiburan ataupun memang di luar itu kita bisa menjadi creative director teman-teman, karena memang scriptwriter itu bisa merambak menjadi seorang creative director karena memang dia diasah untuk bisa berpikir secara cepat dan fresh kayak gitu. Bisa kita berkecimpung di dunia reporter, televisi, bisa juga kita berkecimpung sebagai influencer. Sarjana ilmu komunikasi itu banyak dipakai untuk di perusahaan-perusahaan besar, tentunya gitu. Kalau untuk persiapannya ya mungkin dari semester 1 sampai sekarang, coba belajar lebih mengulik gitu tentang jurnalistik itu apa, dan apa yang ingin kamu capai di masa depan. Lewat disiplin ilmu yang saya cari, lewat disiplin ilmu yang saya dapat di jurusan jurnalistik, selain saya mencari disiplin ilmu yang ada di jurusan saya, yaitu tepatnya jurusan ilmu komunikasi dan jurnalistik, saya juga senantiasa selalu adaptif dengan perkembangan zaman yang ada seperti itu. Itu yang menjadi kunci menurut saya harus mempersiapkan itu. Setan yang bersembunyi di antara mana yang tak mempan diusir dengan rupiah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah.